Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gio Kasimu. Nah, jadi kalau teman-teman baru pertama kali ya mengunjungi di channel ini aku membahas tips dan trik seputar Microsoft Excel. Nah, jadi di video kali ini aku akan memberikan salah satu tutorial untuk rumus, bukan rumus, salah satu fitur penting yang ada di Excel. Nama fiturnya itu data validation. Nah, jadi gunanya data validation ini adalah untuk mengantisipasi kesalahan terhadap penginputan data yang ada di Excel. Karena kan beberapa pengguna Excel itu banyak penginputan atau salah yang input data gitu. Makanya Excel udah ngelihat problem itu gitu. Makanya dia menyediakan yang namanya fitur data validation atau yang bisa orang katakan adalah drop down gitu. Nah, jadi di sini udah ada file latihan yang udah aku siapkan untuk teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman bisa download secara gratis ya di bawah ini via Google Drive. Jadi keinginanku adalah selesai teman-teman menonton video tutorial kali ini, teman-teman bisa langsung belajar gitu atau dipraktekkan. Baiklah, mari kita mulai ya untuk tutorialnya. Atau mari kita langsung praktek. Nah, jadi di sini kan kita anggap aja, misalnya kita pengen mengisi salah satu nama karyawan ya, dan kita ingin memberikan atau melengkapi divisi apa sih yang mereka tekuni gitu. Atau misalnya kita pengen gimana ya caranya supaya kita nggak salah input divisi dari masing-masing karyawan ini gitu. Sebenarnya kita bisa input secara manual teman-teman seperti ini, marketing ya, bisa aja sebenarnya, cuman lama teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu punya datanya ribuan atau ratusan gitu ya, dan harus kelar di hari itu juga ya. Dan itu kan kebanyakan bisa ada yang salah input, ada yang salah pengetikan dan hal-hal lainnya. Nah, makanya dari itu kita harus menggunakan yang namanya fitur data validation. Nah, gimana cara menggunakannya? Caranya sangat mudah. Di sini langkah pertama kita blok dulu tempat data yang ingin kita tempatkan, divisi seperti marketing, operasional, dan finance seperti ini ya. Misalnya kita kan mau naruh di sel C4 sampai dengan C21. Nah, kita blok semua di sini. Blok sampai bawah. Lalu kita pergi ke tab menu ribbon data dan kalian pergi lagi atau fokuskan ke grup data tools. Dan di situ kalian cari yang namanya data validation. Yang ini ya, data validation. Nah, kalau udah tinggal kalian klik sekali. Nah, di bagian ini teman-teman tinggal pilih data validation. Kalau udah ya bakal muncul opsi seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman pergi ke menu allow. Di bagian tanda panah ini yang kecil ini teman-teman klik, lalu pilih yang list. Dikarenakan di sini kita ingin ngedrop down ya data dari divisi yang ingin kita kasih tadi gitu. Klik yang list. Nah, lalu di bagian ini teman-teman pergi lagi ke bagian share ya. Nah, di bagian share ini teman-teman pilih data yang ingin teman-teman drop down tadi atau ingin teman-teman input datanya.
Nah, sebagai contoh, datanya di sini adalah data divisi seperti marketing, operasional, dan finance. Teman-teman blok semuanya dari sel E10 sampai dengan E12 semuanya seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman tinggal klik OK ya. Nah, maka si data validationnya udah aktif teman-teman. Ini kalau udah tanda seperti ini, teman-teman tinggal klik maka muncul ya data validationnya. Ada marketing, operasional dan finance. Sama ya. Ya, sama. Udah tinggal teman-teman pilih. Misalnya dia ada di operasional. Lalu yang satunya ada di finance misalnya. Kemudian yang satunya ada di marketing. Dan yang satunya ada di operasional. Nah, jadi kalau gini itu jadi semakin enak gitu penginputannya. Jadi enggak terlalu susah gitu. Jadi untuk mengurangi adanya kesalahan ya. Apalagi kalau datanya banyak, ada ratusan atau ribuan. Nah, itu pasti sangat capek teman-teman. Apalagi kalau kita salah satu maksudnya salah satu aja kita input datanya, maka kita akan mengulang semuanya gitu. Semuanya sudah aktif ya teman-teman di sini. Jadi tinggal teman-teman drag aja kayak gini sesukanya teman-teman. Oh, dia ini di bagian operasional misalnya, dia ini di bagian marketing. Oke lah, eh, begitu dia penjelasan dari fitur data validation. Baiklah teman-teman, mungkin segini aja untuk video hari ini. Semoga untuk pembahasan kali ini teman-teman bisa paham dan langsung praktekkan ya untuk agar bisa lebih paham. Baiklah teman-teman, terima kasih dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.